Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Dia Miranda dengan NIM 210611100159 dari kelas PGSD 1E. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang sistem pendidikan asli Indonesia, pesantren, padepokan, dan padukuhan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas tengah semester mata kuliah ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Sudi Pratikno, SPD MPD. Pendidikan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan, di mana perubahan tersebut terjadi karena sudah melakukan pembaruan di dalam pendidikan itu, dan mengakibatkan pendidikan tersebut mengalami kemajuan. Pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sistem pembelajarannya mencakup pelajaran di sekolah umum dan dilengkapi dengan ajaran agama Islam. Berdirinya pesantren ini bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan kaum terpelajar berakhlakul karimah yang berpedoman Al-Quran dan hadis. Pesantren muncul pertama kali di Indonesia pada abad ke-16 Masehi, yakni terdapat di Ampel Denta di bawah asuhan Sunan Ampel. Puncaknya adalah pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 pada masa Syekh Khalil Bangkalan. Tokoh pendiri pesantren Indonesia: 1. Raden Rahmat, 2. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, 3. Syekhona Khalil. Elemen yang ada di pesantren yaitu 1. Kiai dan santri. Kiai akan membimbing santri-santrinya dalam mempelajari ilmu agama. 2. Pondok. Pondok merupakan tempat berkumpul, belajar, dan asrama bagi para santri. 3. Masjid. Masjid digunakan untuk santri dalam beribadah, seperti sholat dan membaca Al-Quran. 4. Pengajaran kitab. Kitab yang digunakan merupakan kitab tradisional atau kitab kuning. Sistem pendidikan pondok pesantren di Indonesia. 1. Terciptanya hubungan akrab antara kiai dan santri. 2. Tradisi patuh seorang santri terhadap kiai. 3. Hidup sederhana. 4. Terbentuknya sikap mandiri. 5. Berkembangnya tradisi tolong-menolong dan sikap persaudaraan. 6. Disiplin ketat. 7. Berani menerima resiko untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, mempunyai kehidupan dengan tingkat religius tinggi. Padepokan. Padepokan berasal dari bahasa Jawa yang bermakna asrama dan sekolah yang menjadi satu untuk kegiatan belajar dan mengajar berbagai macam ilmu. Padepokan lebih dikenal sebagai tempat belajar dan tempat tinggal para pendekar dalam dunia persilatan. Lalu, apa yang dipelajari dalam padepokan? Padepokan mengajarkan tentang ilmu agama, ilmu kesaktian, ilmu kanuragan, ilmu kebatinan, serta ilmu pengobatan secara tradisional. Elemen-elemen dalam padepokan. 1. Pemimpin padepokan. Biasanya disebut sebagai kanjeng, ketua, guru, atau suhu. 2. Pengikut. Dikenal sebagai pujangga atau pendekar. 3. Mahar. Adalah pembayaran berupa uang, patung, keris, dan lain-lain. Perkembangan padepokan di Indonesia. Perkembangan padepokan di Indonesia dapat kita temukan di berbagai padepokan. Salah satunya adalah di bidang seni bela diri atau pencaksilat. Contoh padepokan yang ada di Indonesia adalah 1. Padepokan Seni Bagong,
Kusudiarja di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memiliki suatu kegiatan seni musik, tari, dan teater di dalamnya. 2. Padepokan Kalangkamuning yang merupakan sebuah sanggar tari jaipong di Lembang, Jawa Barat. Padukuhan. Pendidikan dengan model padukuhan ini dipelopori oleh penganut agama Hindu-Buddha yang mengajarkan nilai-nilai keagamaan terhadap seorang wiku atau seorang yang sedang melakukan laku spiritual di agama Hindu-Buddha dan dapat diperkirakan berdiri pada awal abad pertengahan abad ke-14. Lalu, apa yang dipelajari dalam padukuhan? Di lembaga ini, masyarakat diajarkan ajaran-ajaran sebagaimana keyakinan dan dalam ajaran itu mencakup juga ajaran untuk bersosial masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia serta tata krama. Dalam padukuhan itu sendiri terdapat ajaran Yamabrata, yaitu ajaran yang mengatur tata cara pengendalian, meliputi prinsip hidup yang disebut ahimsa, atau tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak membunuh. Itu tadi penjelasan tentang sistem pendidikan asli Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.